senior Bang Rizal Ramli, selamat malam. Selamat malam. Kalau Bang Rizal Ramli ini sudah siap dengan angka data yang kemudian ini bisa menyeimbangkan ini, Mas Buniari, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tadi. Bang Rizal Ramli, ada berbagai pencapaian tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tampaknya ini juga mengatakan bahwa situasi saat ini jauh lebih baik. Apa catatan Anda dari beberapa poin-poin pidato Presiden ini? Apakah ada yang spesial untuk seorang Rizal Ramli? Saya kira kita ini memang sering sekali mengandalkan analisa kita dari pengalaman historis. Dan memang tentu setiap tahun dibanding 5 tahun, 10 tahun yang lalu ada kemajuan. Tapi yang sangat penting juga membandingkan secara komparatif. Misalnya dengan negara-negara di ASEAN. Indonesia tumbuhnya lumayan, sekitar 5%-an. Tapi jangan lupa Vietnam tumbuh 7,7%. Filipina yang biasanya di bawah kita tumbuh 7,4%. Padahal dua negara ini tidak ada komoditi, tidak ada energi, tidak ada sumber daya alam. Artinya ketangguhan mereka untuk keluar dari krisis itu lebih banyak memang karena industri manufakturnya dan lain-lain itu sangat kompetitif. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi itu, kita nomor 3 di ASEAN. Nah, tetapi jangan lupa bahwa hal yang positif tadi, apa yang disebut sebagai keuntungan dadakan atau windfall profit, terjadi karena faktor eksternal. Tiba-tiba ada COVID. Habis itu begitu COVID-nya selesai di seluruh dunia, ada apa yang disebut pent-up demand, demand yang tertunda gitu. Yang kedua adalah ada perang ini. Itu mengakibatkan harga komoditi, harga energi, harga pangan naik semua. Dan di Indonesia diuntungkan karena kita punya energi, punya komoditi. Jadi harus dilihat bahwa kebangkitan ini sifatnya siklus, cycle. Ya, hitungan saya dalam waktu kurang dari 1 tahun, faktor-faktor internasional ini akan berkurang. Satu, karena seluruh negara-negara maju OECD akan merem inflasi, akan merem jangan terjadi excessive demand lebih, dia akan naikkan tingkat bunga. Dan itu akan mengurangi demand worldwide. Nah, yang kedua adalah level perang di Ukraina ini sudah level yang sifatnya itu udah contain lah, segitu-segitu aja, nggak akan berkembang. Jadi dampaknya pun secara terhadap energi dan lain-lain itu relatif akan mulai berkurang. Nah, pertanyaannya dalam 1 tahun lagi, begitu arus balik ini datang, berbalik nih faktor-faktor yang eksternal yang menguntungkan, kita udah siap belum? Apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan? Jadi yang mau Bang Rizal katakan adalah pencapaian atau angka-angka yang positif yang kemudian tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi ini bukan semata-mata karena kinerja pemerintah, tapi karena ada faktor eksternal itu, atau bagaimana? Iya, karena faktor eksternal, faktor exogenous, ya, tapi itu biasa. Pertanyaannya, kalau dia balik, kita udah siap belum? Karena kondisinya tentu akan berbeda. Tapi kebangkitan yang ada itu hanya secara makroekonomi, jangan lupa loh. Ya, di kacamata rakyat, belum ada kemajuan yang berarti. Indikatornya sederhana. Apa nih yang ada maksud di mata rakyat belum ada kemajuan yang berarti, ini seperti apa, Bang Rizal? Iya, daya beli masih rontok. Yang kemudian Gini Index malah anjlok berapa koma ke bawah, nunjukin bahwa di bawah tuh masih susah. Ya, yang kedua kan rakyat juga ditimpa dengan kenaikan harga pangan, listrik, dan lain-lain. Jangan lupa inflasi memang hanya 4,5%. Tapi inflasi makanan buat rakyat yang paling penting kan inflasi makanan itu udah 10% loh. Ya, dan nggak ada tanda-tanda akan membaik inflasi makanan. Ya, buat rakyat itu kan yang penting inflasi, bukan general inflasi, tapi inflasi makanan. Ya, kenapa? Karena di bawah tuh nggak ada uang disedot.
untuk bisa membayar bunga dan pokok hutang yang pokoknya aja 400 sekian triliun, bunganya untuk tahun depan itu 443 triliun. Total 40% dari APBN kita dipakai bunga, pokok, dan cicilan. Nah untuk itu kan mesti diterbitkan terus surat utang dengan nyedot likuiditas di masyarakat. Itu yang membuat di bawah itu nggak ada uang gitu. Oke, tapi jadi secara umum Anda melihat pidato Presiden ini spesial kah atau biasa-biasa saja sebetulnya untuk seorang Rizal Ramli? Bukan buat saya, kalau buat saya mah nggak penting-penting amat. Tapi selalu kan concern saya dari dulu rakyat kita bisa lebih baik apa enggak, itu aja. Ya kan, kalau oligarki sih seneng banget, para pemain batu bara harganya naik dari tadinya $60 per ton ke 200 sekian dolar per ton, ya happy lah. Ya, komoditi lain-lain happy. Oligarki happy banget, ya kan. Nah, tetapi rakyat kita masih susah. Nah menurut saya tugas kita, pemerintah maupun di luar pemerintah, gimana lah rakyatnya bisa hidup lebih baik. Oke, baik. Soal hutang ini saya mau underline. Karena total 40% dari APBN kita buat bayar pokok cicilan. Total 843 triliun. Cari akal dong buat ngurangi beban hutang. Itu banyak, tukar, swap, utang mahal dengan utang murah. Ya, swap, utang dengan hutan. Kami dulu pernah lakukan, walaupun skalanya kecil. Karena kalau enggak, tadi Mas Muni bilang perlu supaya kita lebih tingkatkan lagi nilai tambah dari sumber daya kita. Itu kan perlu investasi. Dan investasi itu bisa dapat dari penghematan cicilan utang. Dan itu bisa di-restructure. Saya misalnya 1,5 tahun yang lalu saranin supaya dilakukan restrukturisasi utang. Dilaksanakan oleh salah satu menteri dan hasilnya luar biasa. Beban dari bunga hutang itu jauh berkurang gitu loh. Jadi ambillah cara-cara berpikir terobosan. Nah kalau soal hilarisasi, secara konsep saya setuju itu bagus. Tapi juga jangan kemakan fata morgana. Karena yang terjadi itu yang bikin nilai tambahnya perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Mereka yang dapat value added-nya, mereka yang dapat nilai ekspornya. Lokasinya di Indonesia. Kita kan maunya ya kan nilai tambah itu ada juga dapat orang Indonesia dan sebagainya. Karena kalau lihat angkanya dahsyat sekali, tapi lihat real berapa nilai tambah yang stay di Indonesia, berapa nilai tambah yang disedot oleh investor Cina, itu angkanya luar biasa. Ya, tapi ide hilarisasi itu penting. Baik, jadi hilirisasi itu ide yang penting. Tadi juga yang di-highlight oleh Presiden adalah soal IKN. Nah, ini IKN sebagai motor penggerak ekonomi baru. Saya ingin mendengar pandangan dari Mas Budi, Mas Muni dan juga Bang Rizal soal IKN yang masih menjadi perhatian besar dari Presiden Joko Widodo yang juga disampaikan dalam pidatonya pada hari ini. Soal IKN, Bang Rizal Ramli, bagaimana catatan Anda yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Kalau kita lihat pengalaman di seluruh dunia, memang banyak yang pindah ibu kota. Satu yang berhasil, dan yang kedua yang gagal. Yang berhasil biasanya jaraknya hanya maksimum 2 jam dari ibu kota lama. Contohnya Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Old Delhi dengan New Delhi, dan sebagainya. Sementara yang butuh waktu terbang lebih dari 5 jam, biasanya gagal, cuma jadi monumen. Yaitu di Brazilian City, di India dulu pernah mau bikin di utara dekat Punjab. Gitu. Nah, menurut saya sih ada cara yang lebih elegan, lebih tepat guna bagaimana meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Yaitu kita lakukan perubahan alokasi khusus yang selama ini ada di undang-undang fiskal provinsi. Itu akan jauh lebih efektif ketimbang bikin ibu kota baru. Tapi memang Jokowi ini kan senang, memang mentalnya tukang proyek lah, kepala proyek gitu lah ya.
sering misalnya dia ke Danau Toba lebih dari 10 kali. Saya kan dulu yang initiate pembangunan Otorita Danau Toba, kembangkan konsep 10 destinasi. Nggak banyak tuh kemajuan. Terakhir saya ke situ. Pak Jokowi juga udah 5 kali ke ibu kota baru, ya kan, termasuk juga ke Labuan Bajo. Sedikit sekali perkembangan, ya kan. Saya nggak ngerti menteri-menterinya nggak cuma 1-2 yang bekerja bagus, tapi banyak kan ya enjoy aja, keliling-keliling jadi turis malah menterinya gitu loh. Ketimbang selesaikan masalah. Memang harusnya presiden kan harusnya cuman tunjukin missionnya apa, eksekusinya harusnya menterinya. Ini ke Danau Toba lebih dari 10 kali, nggak ada kemajuan yang berarti. Di IKN juga sama, termasuk yang digembar-gemborkan di pidato tadi, Kalimantan Utara, itu belum ada apa-apanya kok, ya kan? Nah, jadi ini justru tugas-tugas menterinya, dan Presiden Jokowi harus tegas, siapa tuh in charge di situ. Jangan semua teman saya semua, Luhut Panjaitan semua. Ya, dia kebanyakan kerjaan, nggak ada fokus gitu loh. Ya daripada menterinya sibuk kampanye jalan-jalan, kasih dong tanggung jawab. Lu Kalimantan Utara nih tanggung jawab lu Danau Toba, lu siapa? Ini gitu loh. Baru kelihatan, itu kan leadership begitu. Dan itu juga termasuk di proyek IKN ini yang menurut Anda masih belum ada kemajuan yang berarti. Belum ada kemajuan yang berarti. Udah 5 kali Pak Jokowi ke situ. Dan soal menteri-menteri yang kemudian itu lagi. Itu kan no comment, saya nggak no comment lah. Ini bagian dari pemerintahan juga. Bagian dari menteri. Bagian dari pemerintah. Meskipun ketua umum projo tapi bagian dari pemerintah juga. Gimana Bang Rizal Ramli? Itu biar Bang Rizal aja yang bicara kalau itu. Ya dalam soal hukum, pertama saya angkat topi dulu. Saya nggak nyangka tadinya Jaksa Agung ini TB kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi dalam bidang hukum saya harus angkat topi bahwa Jaksa Agung ini firm, jelas arahnya dan makin perlu, ya kan. Nah tetapi yang kedua KPK malah kurang agresif, ya kan. Kecuali jika KPK all out untuk menghapuskan basis dari demokrasi kriminal. Korupsi paling gede itu kan akibat adanya threshold. Nah dia memang mau preventif, mau menghapuskan threshold, tapi kurang agresif. Menurut saya ini penting untuk meninggalkan basis Indonesia yang demokratik. Nah yang ketiga adalah soal polisi. Saya betul-betul kaget polisi ini ternyata mafia ada di dalam polisi gitu loh. Ya, bahkan saya tadi baca di Iran bagaimana Safak itu dibikin oleh Shah Iran, polisi isinya kerjanya itu yang ngerjain oposisi, nimpain oposisi, korup juga dan sebagainya. Ya, jadi saya minta betul-betul Presiden Jokowi dan Kapolri Mas Listio untuk all out, ini kesempatan untuk membersihkan polisi Indonesia. Jangan sampai ada mafia di dalam polisi yang mengorganisir kejahatan dan melakukan koordinasi kejahatan terorganisir gitu. Terutama dalam bidang narkoba, dalam bidang perjudian dan sebagainya. Sebetulnya kami kan zaman Gus Dur yang memisahkan polisi dari TNI. Dengan harapan polisi ini betul-betul bukan kekuatan pemukul, tapi kekuatan pengayom masyarakat. Karena dia ngerti hukum gitu. Cita-cita Gus Dur waktu itu dia bilang, Rizal, saya pengen kayak polisi Inggris. Berwibawa, modalnya cuma pistol doang, pentungan. Kalau ngadapin massa itu pakai pentungan doang. Ini kita semua ngadepin mahasiswa aja pakai brimob berlaras panjang, apa-apaan ini. Ini kan bukan kekuatan tempur, pemukul, tapi pengayom masyarakat. Nah, ada tokoh ideal, yaitu Jenderal Hugeng. Betul-betul polisi yang paling ideal. Saya minta mumpung 17 Agustus, pantas Pak Hugeng ke 17 Agustus ini dapat hadiah sebagai pahlawan nasional. Nah, perlu orang-orang seperti Hugeng yang jadikan contoh bahwa ternyata polisi bisa benar juga. Dan saya yakin masalah polisi yang paling besar, mohon maaf nih Pak Muni, itu rekrutmennya sama promosinya, soal upeti sama soal setoran dan soal koneksi doang.
Nah, itu yang harus dibenahi. harus dibenahin seleksinya. Oke. Ya, seleksi supaya betul-betul tanpa uang, tanpa koneksi, sehingga yang nongol itu betul-betul yang baik dan bagus. Dan bisa kok, Hong Kong polisinya dulu bejat banget, ya, pemerintah Inggris dibenerin. Oke. Ada negara-negara lain yang bisa. Ini kesempatan bersejarah buat Pak Jokowi sama Mas Listio untuk kembalikan ke polisi, jadi pengayom masyarakat. Oke, tapi tahun ini Presiden cukup ada beberapa poin soal hukum dan korupsi nih, Bang Rizal Ramli. Ini agak berbeda dengan 1-2 tahun belakangan. Menurut Anda bagaimana itu, Bang Rizal? Bagus, walaupun kurang spesifik, harus nyebut polisi dong, Sambo dong. Nah, karena tadi Bang Rizal Ramli juga menyinggung soal KPK yang justru jadi mundur begitu ya. Ini tadi Presiden juga mengatakan ini bahwa ada persepsi transparansi korupsi internasional yang naik 37 menjadi 38. Meskipun ini hanya naik 1 poin sebetulnya, Bang Rizal Ramli. Apa yang Anda catat soal persepsi soal korupsi kita ini? Seperti saya katakan, saya salut angkat topi sampai Jaksa Agung. Memang kasus-kasus besar yang real, konkret, melakukan tindakan hukum, ya kan, adalah Jaksa Agung. Apalagi si Apeng baru balik nih, ini kan kakap nih ya. Cakap juga. Nah, KPK memang mau bergeser prioritas untuk istilahnya itu preventif, bukan hanya penindakan gitu. Nah, preventif ujung tombaknya adalah threshold seperti dinyatakan oleh Ketua KPK Firly, karena itulah basis dari demokrasi kriminal, itu korupsi yang besar. Itulah kenapa 22 dari 33 gubernur kita masuk penjara, 180-an wali kota masuk penjara. Jadi harus dibenahi agar dari sumbernya kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang lebih amanah, yang good governance. Akhirnya semua juga akan ikut jadi lebih bagus. Dan saya betul-betul minta Presiden dan Kapolri, ya inilah kesempatan bersejarah. Rakyat tuh hari ini nggak ada yang percaya sama omongan polisi. Apa aja yang diomongin Humas nggak percaya. Nah ini kesempatan untuk membalikkan persepsi yang negatif itu jadi sangat positif. Ya, contohlah apa yang dilakukan Hugeng, apa yang dilakukan jenderal-jenderal polisi yang dulu. Jadikan mereka contoh dan pahlawan. Sehingga yang muda-muda juga, oh ada idealnya nih jadi orang gitu loh. Ya, dan ini kesempatan historis. Kalau kali ini gagal melakukan itu, ya saya takut. Karena ini kan mafia mengorganisir uang dan kejahatan di bawah tanah. Lama-lama jadi safak di dalam organisasi polisi gitu loh. Ya, ini kesempatan untuk benahi. Oke. Bang Rizal Ramli, kalau soal politik identitas sebetulnya sudah lama digunakan ya, tapi mungkin ini yang belakangan terjadi ini dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga efeknya kemana-mana. Ketika Presiden menyampaikan itu dalam sebuah pidato kenegaraan, menurut Anda ini mengapa Presiden perlu untuk menyampaikan itu? Saya kira memang perlu, karena azas kita dirikan bangsa kan kebangsaan, pluralisme. Kita nggak boleh bedakan orang berdasarkan suku, agama, ataupun warna kulit. Nah, tapi politik identitas tidak bisa dihindari, tergantung juga tingkat pendidikan, perkembangan dari masyarakatnya. Saya cuma wanti-wanti kalau melihat selama 10 tahun terakhir, justru politik identitas ini dikembangkan oleh buzzer-buzzer berbayar yang dengan sengaja mengembangkan Islamophobia, ya kan? Dan berbayar semua, siapa yang bayar kita tahulah, ya kan? Ada datanya semua itu. Ya, mereka ini yang setiap isu selalu dilihat dari isu agama, ya kan? Soal teroris misalnya, nggak usah nyebut agamanya. Kalau lu teroris ya lu tangkep gitu loh. Karena yang namanya teroris kan bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa agamanya beda. Jadi jangan kita ini istilahnya itu mengembangkan Islamophobia. Itu ciri bahwa ada yang main politik identitas. Ini buzzer-buzzer pemerintah maksudnya? Buzzer-buzzer pemerintah yang mengembangkan Islamophobia ini. Nah maksud saya marilah kita selesaikan, ya kan, supaya kita jangan lagi lah main begitu. Kita lebih bagus fokus apa sih masalah kebangsaan yang kita hadapi, masalah real,
bagaimana memecahkannya. Bahwa kita debat sampai panas, nggak ada masalah. Toh nanti ada sintesisnya, ada konklusinya. Tapi kalau semua itu dibikin ini isu agama, isu suku, isu warna kulit, ya Republik Indonesia bisa pecah. Itu kan kita nggak mau. Ya, makasih. Oke. Meskipun bisa jadi kemudian apa yang disampaikan tadi Bang Rizal Ramli ini juga sebagai counter narasi dari isu-isu agama yang digunakan untuk kepentingan politik, Bang Rizal. Itu bagaimana? Saya setuju dan kan nggak efektif juga. Kebanyakan kan pemimpin yang kepilih, pemimpin yang pada dasarnya itu plural, nasionalis, religius. Ya, tidak ada juga yang cuma modal agama terus jadi menang. Tapi orang yang menggunakan isu agama secara berlebihan malah kalah kan jadi gubernur di DKI misalnya. Iya kan? Itu kan basisnya karena main-main beginian. Kita selesaikan dah, jangan ngomong begitu, kampungan istilah saya gitu loh. Oke. Tapi saya mau tambahkan sedikit. Tadi Pak Jokowi kan ngomong soal pemilu. Selain kurangi politik identitas, yang penting juga polisi jangan sampai alat politik. Ya kan, polisi itu harus netral. Nah, tradisi politik campur tangan di dalam politik, tradisi polisi ini kan dulu kita hapuskan. Dulu kan yang main gini TNI, ya kan? Angkatan bersenjata, kita hapuskan kan dengan perjuangan demokrasi. Malah polisi balik lagi, sering jadi alat kekuasaan. Nah inilah waktunya, kalau kita betul-betul ingin pemilu yang fair, yang adil, polisi nggak usah ikut main gitu loh. Itu. Seberapa besar polarisasi sosial ini masih mengancam, Bang Rizal Ramli? Selama sistem politiknya oligopoli, dibatasin dengan threshold 2%. 20%. Jumlah calon kan terbatas, mau nggak mau akhirnya terjadi polarisasi. Tapi kalau sistem pemilunya kompetitif, siapapun partai yang lolos verifikasi, yang ikut pemilu, berhak maju, kan ada 10-15 pasangan, jadi hidup. Nah, pasangan yang kompetitif ini tidak bisa lagi jual polarisasi, pasti nggak laku, nggak bisa lagi jual modal pencitraan dalam TikTok, akhirnya fokus kepada visi, strategi, fokus kepada karakter, fokus kepada track record. Ya, jadi kita ubah sistem ini dengan mengubah political system kita supaya kompetitif. Negara Amerika ya memang 2 partai tapi sangat kompetitif. Ya, calon Partai Demokrat ada 10, Republik ada 12, ya kan dan sebagainya. Di 48 negara lain yang ikut demokrasi, kagak ada tuh threshold-thresholdan. Tidak ada juga di Undang-Undang Dasar 45. Iya kan? Ini kan ada-ada aja. Kita justru dikunci dengan angka itu. presidential threshold. Nah, akibatnya kan mainnya kan cuma disimbolik aja. Ya, menyederhanakan karena calonnya 34 ya nanti kadrun lagi, cebong lagi. Dan itu akan masih ada menurut Anda nanti? Pasti. Ya, karena itu cara paling gampang kan. Karena you kan nggak usah jual visi, nggak usah jual strategi, nggak usah memperkenalkan you punya track record, integritas, ya kan. Kembang politik doang yang you mainin. Nah, selama sistemnya oligopoli, itu yang terjadi. Oke, tapi paling tidak dari semua poin-poin yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ada hal-hal yang mungkin memang sesuai dan relevan ya Bang Rizal dengan kondisi sekarang, perlu kita apresiasi, tapi juga masih banyak catatan dan juga tantangan yang ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di 77 tahun Indonesia Merdeka dan apalagi kita menuju tahun politik dan juga ini di tengah situasi global dan juga domestik yang masih sangat dinamis karena ada banyak faktor yang tadi juga sudah kita banyak bahas dari awal. Terima kasih banyak Bang Rizal Ramli, terima kasih banyak Mas Budi Ari, diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan memberikan insight kepada masyarakat memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih, selamat malam.